Baik, apakah ada pertanyaan dulu sebelumnya pada materi yang sebelumnya? Tidak ada. Baik, ini kita akan mulai bahasan yang materi yang terakhir ya. Sebelum nanti kita ada diskusi ya, yang sesi kedua. Ya. Oke, pada materi ini ya ini sebetulnya lanjutan ya, lanjutan. Tidak langsung terkait, tapi pada topik sebelumnya tentang siklus sel itu kita sudah menyebutkan ya terkait dengan salah satu regulator siklus sel yaitu P53. Itu nanti kita akan membahas lagi ya tentang P53 di apoptosis dan sel death ya. Jadi P53 itu kemarin kita mempelajari di siklus sel ya, dia dapat mensensor kalau ada kerusakan DNA ya, sehingga dia sebagai supresor ya dari siklus sel ya, yang kemudian ada HPV yang kemudian mampu ya menghasilkan protein yang mengikat P53 ya, sehingga proliferasi itu kehilangan sistem remnya ya, penyeimbangnya. Nah, P53 sendiri sebetulnya merupakan sensor ya kalau ada kerusakan DNA ya, sehingga DNA itu akan di repair terlebih dahulu. Namun kalau DNA itu sudah tidak mungkin untuk diperbaiki, maka akan terjadi induksi kematian sel yaitu apoptosis. Ya. Nah di sini ya judulnya adalah apoptosis and cell death ya, artinya kematian sel ya itu tidak hanya lewat apoptosis ya. Nanti kita akan bahas mekanisme kematian sel yang lain ya. Kita akan melihat ya bedanya sesungguhnya dengan mekanisme kematian sel yang lainnya ya. Namun apoptosis ini menjadi bahasan yang cukup banyak karena apoptosis ini adalah mekanisme utama ya yang menyeimbangkan antara proliferasi sel yang kemarin kita bahas dari siklus sel ya, penyeimbangnya ini apoptosis. Oke. Nah, jadi apa itu kematian ya? Kematian biasanya terjadi kalau sesuatu ya yang sudah sudah digunakan atau menjalankan fungsinya kemudian tidak mampu memperbarui dirinya dan kehilangan ya kapasitas untuk membelah ya. Jadi pembelahan sel itu memang tidak bisa berjalan selama-lamanya gitu ya, ada batasannya. Jadi lama-kelamaan sel itu akan kehilangan kapasitasnya ya untuk membelah ya, sehingga ini ada kematian sel ya, misalnya ada kematian sel seperti itu. Oke, ini agak beda slide-nya, kisi-kisinya ditaruh di depan ya, tanpa jawaban ya. Nanti supaya Anda bisa mencermati ya materinya sehingga bisa menjawab soal ini ya. Jadi apoptosis ya yang jelas merupakan salah satu ya mekanisme kematian sel, dan di sini bedanya atau karakteristiknya ya kematian dengan apoptosis itu terprogram ya. Cirinya ada macam-macam ini ya, dan apa ya, ini ada titik-titiknya ya, ada. Jadi Anda nanti akan mempelajari ya karakteristik dari sel yang mengalami apoptosis, kemudian prosesnya itu bagaimana ya, badan apoptosis itu kemudian dibersihkan oleh makrofaga
sel yang lainnya ya. Apa itu ya? Itu beda karakteristiknya ya. Di situ sel mengalami swelling, kemudian pecah, menguatkan isi sel ya. Sehingga kematian jenis yang ini dapat menyebabkan titik-titik dan menimbulkan rasa sakit ya. Kemudian yang kedua tentang proses apoptosis ya. Ada jalur apa ya yang diaktifasi oleh penempelan dead ligand ya, misalnya apa ya pada dead reseptor ya. Ini sesuatu hal yang umum ya, yang sudah kita pahami di siklus transduksi ya, bahwa ada interaksi antara reseptor dengan ligand ya. Nah ini reseptornya ya adalah TNFR1 dan FAS ya. Jadi ini nanti kira-kira ligandnya mirip dengan reseptornya ya, kecuali keterangan seorang reseptor ya. TNFR ya berarti biasanya ligandnya ya TNF itu ya. Kemudian aktivasi reseptor tersebut merekrut protein adaptor dan mengaktifasi caspase inisiator, yaitu apa ya. Jadi nanti kita ketemu ya pada komponen proses apoptosis itu ada beberapa ya, beberapa aktor ya, ada beberapa pemain di situ. Salah satunya adalah kelompok protein caspase ya. Nah caspase ini nanti dibagi ya, ada yang inisiator, ada yang efektor ya. Nah selanjutnya mengaktifasi caspase eksekutor atau efektor, misalnya apa ya. Kemudian aktivasinya itu dilakukan dengan cara cleavage ya. Cleavage itu pemotongan ya. Jadi nanti ada proses pemotongan untuk mengaktifasi caspase. Jadi caspase itu berarti suatu apa kira-kira? Caspase dengan tulisan caspase seperti ini ya, ase-ase, apa itu? Enzim ya, enzim. Berarti enzim ini kan punya fungsi ya, mengkatalisis suatu reaksi ya. Di sini dia dalam keseluruhan proses apoptosis ya. Tapi enzim ini mula-mula adalah enzim yang tidak aktif ya. Nah, dia aktifnya, jadi nanti dia itu mula-mula kita sebutnya procaspase gitu ya, procaspase. Artinya dia belum jadi caspase yang aktif ya. Kemudian nanti dia akan mengalami aktivasi dengan cara pemotongan atau cleavage ya. Nanti kalau dia sudah mengalami cleavage, baru dia menjadi caspase yang aktif. Artinya dia mampu ya menjalankan fungsinya sebagai enzim ya. Enzim apa nanti kita tahu ya. Nah setelah teraktivasi maka caspase akan mendegradasi molekul yang ada dalam sel, antara lain protein sitoskeleton misalnya apa ya, sehingga struktur sel tidak dapat lagi dipertahankan ya. Seperti kalian sudah memahami ya dari istilahnya sitoskeleton ya. Sito itu sel ya, skeleton ya kerangka ya, kerangka dari sel ya. Jadi bisa dibayangkan seperti tulangnya sel ya. Jadi kalau tulangnya ya, kerangkanya itu didegradasi, maka sel itu akan kehilangan bentuknya. Seperti itu ya kira-kira. Jalur titik-titik, jadi kan tadi ada dua jalur nih, sebetulnya Anda diminta mengidentifikasi jalur apa dan jalur apa gitu ya. Ditandai utamanya dengan pelepasan sitokromse dari suatu organ ya, gitu ya. Kemudian pengeluaran sitokromse tersebut diatur oleh regulator positif apoptosis misalnya ya. Jadi ada satu family protein lain lagi ya yang mengatur ya. Ini berarti
tapi dia regulator positif apoptosis, artinya dia pro apoptosis ya. Tapi nanti ada yang meng-counter ya, yaitu yang regulator negatif ya. Ini ada lagi, jadi dalam satu family, dalam satu keluarga itu nanti ada yang dia mempunyai peran pro apoptosis, ada yang anti apoptosis ya. Jadi satu keluarga itu belum tentu sama ya. Jadi keluarga, kenapa digolongkan dia dalam satu keluarga? Karena biasanya ada domain-domain tertentu ya yang menjadi ciri dari protein tadi ya, sehingga digolongkan jadi satu keluarga ya. Nanti kita lihat. Tapi secara keseluruhan ya, kadang nanti fungsinya itu berbeda walaupun punya domain yang jadi karakternya itu sama ya. Namanya digolongkan jadi satu golongan family atau keluarga kan pasti ada kesamaannya ya. Tapi ternyata dia itu perannya bisa ada yang pro apoptosis, ada yang anti apoptosis ya. Ya misalnya Anda di satu keluarga waktu pemilu kemarin gimana? Apakah sama pemilihnya? Ya kan kadang beda ya. Padahal ada satu keluarga ya. Satu keluarga kenapa? Karena cara genetiknya itu ada kesamaan yang ciri besarnya gitu ya, genetiknya. Tapi pas milih ya, milih presidennya misalnya ya, ada bisa saja yang berapa persen kemarin menangnya beda-beda ya. Kemarin waktu pemilu malah anak-anak saya padahal belum bisa milih ya, tapi 3 anak masing-masing calon sendiri. Dan kemarin ada 3 calon ya, 3 kontestan. Itu anak saya bisa terbagi ke semuanya itu ya, dengan daya hati budaya. Nah ya itu ya. Jadi itu juga ada di biologi ini ya. Jadi nggak hanya sosial behavior ya, tapi peran dalam satu kelompok protein itu juga bisa berbeda sedikit ya. Oke, kemudian sitoproses selanjutnya akan mengaktifasi caspase apa ya, yang kemudian membentuk kompleks bersama APAX1 dan sitoproses yang disebut ya, nanti ada prosesnya. Selanjutnya kompleks tersebut akan mengaktifasi caspase efektor, yaitu titik-titik ya. Kemudian yang pada cancer ya, ini terakhir nih yang terakhir ya. Sel kanker dapat resisten terhadap kejadian apoptosis karena terjadi ekspresi berlebihan protein pro survival ya. Misalnya apa ya. Metode untuk mendeteksi apoptosis dapat dilakukan dengan elektroforesis gel agarose untuk mengamati apa gitu ya. Jadi ini terkait dengan karakteristik apoptosis itu sendiri ya. Jadi biasanya kita kalau mendeteksi sesuatu itu berdasar karakteristik dari yang akan kita amati itu. Jadi misalnya kemarin siklus sel ya, karakternya itu kan pada tiap fase siklus sel itu konten DNA-nya berubah ya kan. Yang semula 2N diploid ya, kemudian nanti dia jadi tetraploid ya. Dalam fase mitosis dia sudah siap tetraploid karena nanti terus memisah ya. Tapi antara diploid sampai tetraploid ya, dia ada fase D1S, D1S kemudian M ya. Jadi kita coba melabel DNA dari sel ya untuk melihat perubahan atau untuk mengukur ya konten DNA pada tiap-tiap sel tadi. Nah, pada apoptosis juga begitu. Nanti ada karakteristiknya ya yang bisa kita manfaatkan untuk deteksi proses apoptosis tadi ya. Salah satunya, salah duanya ya dengan gel agarose ya. Seperti kalian kalau praktikum itu ya dengan gel agarose itu kan memang
memang sampelnya DNA ya. Kemudian bisa dengan flow cytometry. Jadi flow cytometry sama ya, berarti gimana? Flow cytometry kemarin cirinya gimana? Flow cytometry dari makna katanya. Ini ya yang berbeda untuk apoptosis itu adalah labelingnya. Jadi pengecatnya itu beda. Pengecatnya itu beda. Dari yang siklus kemarin kan dicat dengan PI ya. Kalau ini nanti dengan aneksi UV dan PI ya. Tapi nanti deteksinya dengan flow cytometry. Apa itu flow cytometry? Masih ingat nggak? Flow apa? Flow mengalir ya. Sito apa? Sel ya. Metri ya diukur ya. Jadi mengukur sel yang dialirkan pada alat ya. Jadi selnya diminta nanti dia baris gitu ya, dialirkan. Nanti ditembak ya dengan laser, dia akan menembak sesuai dengan jadi gelombangnya yang ditembakkan dan eksitasinya nanti menyesuaikan dengan labelnya ya. Nanti yang dieksitasikan akan ditangkap oleh satu detektor. Seperti itu ya prinsipnya. Oke, ini yang IUP sama ya. Nah, jadi nanti kita ini tuh bayangan ya, gambaran, nanti kita bahas itu ya. Kontennya jadi tentang kematian sel itu sendiri ya, karakteristik dari kematian sel, tidak hanya apoptosis ya, kemudian nanti molekular mekanismenya ya, mekanisme molekuler dari apoptosis ya, kemudian bagaimana mengukur apoptosis. Nah, yang pertama tentang apoptosis itu sendiri ya, atau nama lainnya program cell death ya. Mungkin pada textbook yang lain kalian akan menemukan istilahnya suicide ya, suicide cell, tapi kurang bagus ya sepertinya tersebut ya. Jadi kita menyebutnya program cell death ya. Artinya apa? Jadi di situ tersirat makna bahwa sel itu sengaja ya, sengaja untuk mati ya. Jadi dia memprogram ya sistem selnya ya untuk mati ya. Apoptosis itu dari kata Yunani ya, artinya falling leaves ya. Nah, apa pentingnya apoptosis ya? Kemarin sudah kita singgung sedikit. Dia penting dalam ketika stage embryonic development ya. Jadi supaya ya misalnya tangan ya dari jari kita ini memisah dengan semestinya ya. Kemudian juga telinga ya, daun telinga ya, kan ada masih ya seperti itu ya. Itu juga karena apoptosis ya. Jadi pembentukan organ ya. Jadi organ kok bentuknya seperti ini ya, hidung kalian bentuknya seperti itu ya, itu ada proses apoptosis ya yang berjalan mengiringi perkembangan embrio ya, waktu perkembangan embrio. Kemudian juga ya untuk tadi menyeimbangkan dengan proliferasi sel ya, menjaga keseimbangan di dalam keseluruhan tubuh kita ya, supaya jumlah sel itu tidak berlebihan ya. Makanya sebetulnya proliferasi yang berlebihan itu belum tentu kanker ya. Proliferasi yang berlebihan itu bisa kita sebut awalnya tumor ya, atau benign ya, benign tumor ya. Jadi dia jinak ya. Cirinya dia masih bisa dilihat batasan lokasinya ya. Jadi dia terlokalisasi gitu, jelas batasannya gitu ya. Ya kayak apa ya, kayak jerawat itu kan juga terlihat jelas ya areanya ya.
kemudian kalau nanti dia itu mulai bisa, kalau dia bisa kemudian migrasi metastasis, nah ini dia adalah suatu malignan, ya, malignan tumor atau kanker. Itu tadi sebetulnya adalah jaringan yang overproliferasi tapi kemudian punya kemampuan untuk metastasis. Nah itu yang membedakan ya antara yang benign dengan yang malignan. Nah kemudian fungsi lain dari apoptosis adalah destroy defective cell, ya. Jadi kalau ada sel yang defect, ya, kurang sip gitu ya, kurang proper, ya, mungkin selnya kena infeksi, ya, mungkin selnya DNA-nya sudah rusak, ya, atau ada defect atau mutasi seperti pada inisiasi kanker itu selnya mengalami mutasi. Nah itu bisa dihancurkan dulu atau dihilangkan dulu ya dengan apoptosis. Ya. Jadi di sini kita lihat ya, homeostasis sel, ya, ini harusnya sel yang baru ya, yang proliferasi seimbang ya dengan yang mati. Ya. Tapi apapun ya, kalau tidak seimbang itu tidak baik. Ya. Jadi kalau apoptosisnya yang berlebihan, kematian sel yang berlebihan itu juga tidak baik. Ya. Bisa menyebabkan neurodegenerasi, ya, misalnya Parkinson ataupun Alzheimer, ya. Kemudian imunodefisiensi, kemudian infertility, ya. Nah kalau yang sebaliknya, yang new cell atau sel yang berproliferasi itu yang berlebihan, ya, itu juga tidak baik ya, bisa menimbulkan cancer, autoimmunity, ya. Jadi yang baik itu yang seimbang, ya, yang seimbang. Oke, nah tadi sudah kita singgung ya program cell death, ya, itu penting ya saat embryonic stage, ya. Jadi termasuk ya, ini kita lihat ketika kata itu metamorfosis ya. Mula-mula kan kalau cebong ya, itu masih ada ekornya seperti ini ya. Kemudian nanti dia akan apoptosis ya, ekornya itu ya. Kemudian ya ini tadi sudah. Kemudian juga pada sel saraf ya yang maturasi itu juga perlu ya adanya apoptosis ya, sehingga nanti proper ya maturasinya. Kemudian juga sel imun ya. Sel imun itu juga ada masa berlakunya ya. Jadi tidak boleh dia sel imun itu juga aktif terus ya, over atau hiperaktif. Sel imun itu juga tidak boleh ya. Jadi di sini ada mekanisme ketika ada antigen ya, ada antigen yang men-challenge sel imun. Artinya gimana ini? Kalau ada antigen kemudian sistem imun itu akan membentuk sel imun ya. Sel imun kemudian akan diaktifasi ya. Nah, ini sel imun yang diaktifasi itu tidak boleh hiperaktif terus ya. Dia kemudian harus mengalami ini ya, apoptosisnya. Jadi dia kemudian ada waktu optimumnya ya, untuk kemudian dia akan turun ya, jumlah selnya kemudian akan turun, jumlah sel imun tadi ya. Activating imun ya, dicoba dilihat. Jadi ini regulasinya seperti itu ya. Nah kemudian juga kalau Anda lihat pada leukemia ya, itu ada sel darah putih yang sebetulnya bermanfaat ya untuk dalam sistem imun. Kan sel darah putih itu bermanfaat ya untuk sebagai
ketika ada infeksi dia sebagai salah satu security-nya gitu ya. Tapi kalau dia berlebihan dan dia hiperaktif ya, maka akan menyebabkan sakit ya, sakit. Nah, sehingga di sini kemudian juga perlu ya adanya sel T yang berusaha menumpas sel darah putih tadi ya. Kemudian juga pada tumor terapi ya, pada terapi tumor itu juga dimaksudkan untuk menginduksi apoptosis ya. Oke, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita lihat ya sejarahnya. Sejarah dari ditemukannya apoptosis ya. Jadi ini sudah dari 1842 ya. Lama banget ya. Ini dari Jerman ya, mengemukakan prinsip dari apoptosis ya, kemudian program sel death pada ilmuwan berikutnya ya. Kemudian nah ini yang agak modern ya, tahun 2002 oleh Prof. Salston ini ya, yang mana kemudian dia memenangkan hadiah Nobel ya bersama 3 ilmuwan lainnya ya, Prof. Brenner, Prof. Morfitz ya. Ketiganya berperan dalam penemuan ya sistem atau regulasi apoptosis ya. Jadi mereka awalnya yang mempelajari apoptosis itu dari apa ini? Si elegan loh ini. Apa ini? Kira-kira apa? Akhir. Coba di browsing. Pasti dapat. Apa? Si elegan apa? Apa? Si elegan apa? Nematoda, cacing ya, cacing. Jadi kita biasanya ya mempelajari sistem di tubuh kita itu pakai hewan-hewan kecil ya, serangga, kemudian si elegan, kemarin pakai yeast ya, di siklus pakai yeast ya. Nah ini pakai cacing. Nah jadi awalnya dari Prof. Brenner ini menyampaikan ya bahwa ada kesamaan ya pada organ development si elegan ya dengan manusia, kemudian dimanfaatkan oleh peneliti berikutnya ya untuk melihat ya bagaimana perkembangan suatu jaringan pada si elegan itu, dan ada sel yang kemudian dalam perkembangannya itu mengalami kematian yang terprogram itu tadi ya. Kemudian Prof. Morfitz ya, dia menemukan gen-gen apa yang mengatur sel death pada si elegan. Jadi digabung ini kemudian bisa kita pahami ya tentang proses apoptosis itu tadi. Nah ini bukan banyak jalan menuju Roma ya tadi, banyak jalan menuju kemana ya. Nah kita mencari yang husnul khotimah ya dalam agama Islam ya, itu mencari yang husnul khotimah ya. Nah ini kalau di tingkat sel, jadi sebetulnya kehidupan kita itu ada persamaannya ya di dalam tubuh kita ya. Ya misalnya apoptosis itu ya sel kematian sel yang terprogram ya. Jadi kalau ini apa ya, istilahnya sel itu tuh tahu diri ya, sehingga kemudian dia mengundurkan diri ya. Tapi kadang kita dalam kehidupan kan ada yang pengen mengembangkan bisnis gitu ya, akhirnya pensiun dini misalnya ya, atau ingin berkarya di bidang yang lain ya. Jadi social behavior itu kadang ada juga replikannya di dalam tubuh ya. Untuk
kematian sel ini ada banyak itu dalam circle-nya. Circle-nya ini bukan cycle ya, tapi macam-macam jenis dari kematian sel ya. Nah, itu ada abbreviation ya, artinya apa saja itu ada ya. Yang besar-besar ya, apoptosis, kemudian ada autofagi ya, kemudian nekrosis ya. Ada 3 ya yang besar ya, tipe 1 apoptosis, tipe 2 autofagi, tipe 3 nekrosis ya. Bedanya apa masing-masing? Anda lihat kalau yang apoptosis ya itu dia membentuk badan apoptosis ya. Badan apoptosis yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian nanti akan ditangkap ya oleh sel tetangganya dengan aktivitas fagositosis, kemudian didegradasi di dalam lisosom. Anda masih ingat ya, lisosom salah satu organel di sel ya yang bisa mendegradasi ya, dan enzim-enzim di situ ya. Nah kalau autofagi kira-kira bisa dipahami ya dari namanya, yang namanya auto itu artinya apa? Sendiri, Terjadi di situ sendiri gitu ya, intinya kan seperti itu ya. Terjadi sendiri atau gimana ya? Ya, itulah ya, merujuk ke dirinya sendiri ya. Jadi kalau autofagi ya, dia aktivitas fagositosisnya itu terjadi di dalam sel itu sendiri ya. Jadi dia pakai lisosomnya, ya lisosom sel itu sendiri ya. Jadi di situ lebih seperti apa ya? Mendaur ulang ya, mendaur ulang organel-organel yang sudah tidak baik ya, yang tidak bagus. Ya ini untuk survival selnya ya. Sehingga kemudian dia recycle itu ya supaya nanti DNA-nya tuh jangan sampai rusak gitu ya. Tapi kalau di apoptosis tadi DNA-nya ikut rusak ya, terfragmentasi ya. Kemudian ada lagi yang ketiga nekrosis ya. Jadi di sini sel itu seperti menggelembung gitu ya, kemudian meledak ya, meledak menghamburkan isi sel ya, sehingga menimbulkan reaksi inflamasi ya. Nanti kita lihat ya. Oke. Nah ini belajar dari kemarin ya, saya menyiapkan itu, tapi ini saya khawatir habis waktunya. Nah, ini tentang nekrosis dan apoptosis ya. Mungkin gimana? Coba kita sudah saya siapkan ya, tapi kayaknya kelamaan ya. Kalian pengen nggak nonton? Ini udah saya setting seperti ini ya, langsung aja ya. Oh ya. Is made up of innumerable types of cells in various parts of the body. There are mainly 2 types in which a cell undergoes death, either through exposure to harmful environment, injury, or through a pre-planned and regulated process of disintegration. Cell death occurs via 2 different processes, one being necrosis and the other being apoptosis. Now the question is, what is necrosis? Necrosis is a process of cellular death, which occurs when cells are exposed to extreme conditions, which are very different from normal living conditions. This leads to damage to the internal cellular environment and rapid cell and tissue damage. So the basic inability of the cell to maintain balance when exposed to rough conditions leads to complete discord in the cell's functioning and eventually its death. What is apoptosis? Apoptosis is a pre-planned regular process of cell death occurring in the body where the cell itself actively takes part in its own death. It occurs as part of normal cellular multiplication and turnover. So cells die naturally to maintain a balance of the cellular multiplication. Apoptosis is required for smooth functioning of the body. Most cells in the body have a shelf life. For example, red blood cells live for 120 days. At the end, they are destroyed in the body. This is a method of apoptosis. Difference in cause and presentation. Necrosis is a pathological process which is
when the cells are exposed to toxins or on exposure to extreme conditions, which could be anything from increased temperature, decreased oxygen levels, etc. These conditions lead to damage to the wall or membrane of the cell. An inability to maintain normal functioning in these conditions leads to an imbalance in the internal environment of the cell. This leads to inflammation and tissue damage, which leads to accumulation of cellular debris. Apoptosis is a normal, natural process which is necessary for the body, as it maintains a balance in the number of cells in the body. If the cells do not die on time, it can lead to a tumor or cancer formation, which is an accumulation of unwanted cells. If cells die too fast, it can lead to conditions such as AIDS, heart disease, and liver disease. So if apoptosis does not take place as it should, there will be signs of disease. Difference in structural changes. In necrosis, there is a loss of integrity of the wall of the cell, which leads to swelling of the cell's contents, as well as disintegration of small bodies of the cell. In apoptosis, there is no disintegration of the cell membrane or wall. Rather, there is a shrinkage of cellular contents along with clumping of the membrane. This leads to formation of condensed bodies known as apoptotic bodies. These bodies are recognized by the immune system of the body and destroyed efficiently by the immune cells. Thus, it is a well-coordinated process due to which there is no accompanying inflammatory reaction. Difference in biochemical reactions. Necrosis is a passive process which does not require energy and can occur at any point of time. This is a random event which is unregulated. Apoptosis is an active process which requires energy and occurs in an organized manner. Many enzymes and agents are required to carry out various steps of this process. Summary. Apoptosis and necrosis are variants of cell death that vary greatly in all ways except the end result. Necrosis is a type of cell death wherein the cell dies an untimely death due to uncontrolled external factors, and apoptosis is a predefined cell suicide wherein the cell actively destroys itself to maintain smooth functioning of the body. Apoptosis is a natural physiological process which is required by the body, while necrosis is a pathological process which stems from inflammation and tissue damage. Oke, jelas ya, tadi cukup jelas. Jadi kira-kira dari prosesnya itu yang lebih smooth itu yang mana? Apoptosis ya, karena dia bukan pathological event ya, dia dalam proses dengan penuh kesadaran ya, dengan penuh kesadaran dan dia aktif ya, si selnya itu memang aktif menyelenggarakan apoptosis. Kalau nekrosis lagi karena terpicu adanya infeksi ya, hal-hal yang patologik ya, sehingga sel kemudian mengalami nekrosis ya. Kemudian kalau apoptosis memang terjadi untuk proses normal tubuh ya, proses normal sel untuk menggantikan sel yang sudah rusak ya, untuk menggantikan, untuk proses supaya nanti ada renewal gitu ya. Oke, karakteristiknya ya, karena ini proses yang aktif ya, maka dia memerlukan ATP ya, ATP. Jadi menunjukkan ya kalau memerlukan ATP berarti dia energy consuming ya. Kalau nekrosis tidak ya, karena terjadinya terpaksa ya, dia karena merespon tadi ada pathological event ya. Kemudian kalau apoptosis ya, dia bisa physiological, bisa pathological ya. Tapi yang jelas physiological. Kalau nekrosis itu pathological ya, tidak ada yang physiological nekrosis gitu ya. Kemudian tadi dari struktur selnya itu beda sekali ya. Kalau apoptosis itu selnya kemudian membentuk apoptotic bodies ya, jadi kecil-kecil ya, selnya shrinkage ya, kemudian menggembung plasma dan nuklear membrannya, kemudian membentuk badan apoptosis ya, akan dibersihkan oleh makrofag ya, tidak ada respon inflamasi ya.
selnya swelling ya, swelling yang mengembung gitu ya, kemudian meledak gitu ya, sehingga selular kontennya itu pecah keluar dari sel ya, plasma membrannya rusak dan menginduksi respon inflamasi ya. Gambarannya seperti ini ya, kalau ini apoptosis ya, kemudian yang ini nekrosis ya, jadi dia meledak seperti itu ya. Oke, nah untuk yang lainnya sama ya seperti tadi, nanti ada detailnya pada beberapa organel yang terkait ya, misalnya mitokondrianya, lisosom dan lain sebagainya. Nah kemudian ada lagi yaitu autofagi ya. Mungkin kalau tadi kita bahas nekrosis yang seperti ini ya, plasma membrannya rusak, sel lisis gitu ya. Sedangkan yang apoptosis dia nukleernya terfragmentasi ya, DNA-nya terfragmentasi seperti ini ya, sel shrinkage ya, kemudian ya sel membrannya blending seperti ini. Kemudian kalau autofagi beda lagi ya, jadi terbentuk autofagosom ya, jadi di dalam sel itu terbentuk fagosom ya, kemudian terbentuk terjadi fusi antara fagosom tadi dengan lisosom, kemudian akan terjadi cytoplasmic vacuolation ya. Jadi masif vacuolation, jadi dimakan ini ya organelnya, protein degradation, loss of organelle ya. Ini gambaran sederhananya ya. Apoptosis seperti ini ya cirinya ya. Kemudian kalau nekrosis dia menggembung ya, kemudian jadi kayak balon gitu ya. Kemudian kalau autofagi ini di dalam ya, di dalam sitoplasma terbentuk fagosom ya, autofagosom, kemudian terjadi fusi antara autofagosom dengan lisosom, kemudian terjadi autofagi ya. Jadi organel-organelnya itu dimakan ya, untuk didegradasi ya, untuk diganti nantinya ya, supaya ada renewal pada organel-organel sel ya. Oke, itu beda dari ketiganya ya. Nah kemudian karakteristik dari apoptosis ini apa saja yang kemudian bisa dimanfaatkan dalam deteksinya ya, walaupun nanti kita ada juga bahasanya ya. Jadi yang pertama ada kondensasi kromatin ya, atau pignosis. Kemudian DNA itu terpotong-potong atau menjadi fragmen-fragmen ya. Kemudian ada perubahan susunan pada fosfolipid di membran sel ya. Proteolipid ya, proteolipid. Jadi Anda tahu ya, kalau lipid bilayer itu ada dua lapisan bilayer ya, ada dua lapisan lipid, dan itu kan gerakannya terbatas ya. Lipid-lipid penyusun di membran sel itu kan gerakannya terbatas. Dulu di biokimia itu ada gerakannya rotasi ya, kemudian dia bisa shift ya, bergeser tapi pada satu lapisan yang sama ya. Jadi misalnya Mas Wahyu geser dengan Mbak di sebelahnya, itu misalnya lipidnya, jadi satu lapis ini saling bergeser, itu bisa. Tapi yang lebih aktif lagi adalah bergeser antara lapisan yang berbeda. Jadi Mas Wahyu geser ke belakang ya, atau yang Mbak yang di belakang geser ke depan, itu namanya flip flop ya. Nah di apoptosis itu terjadi flip flop itu ya. Jadi harusnya ini ada komponennya, yaitu phosphatidylserine ya, ini proteolipid ya. Dia harusnya ada di dalam ya, lipid bilayer, tapi ini dia kemudian pindah
ke outer leaflet ya, outer leaflet. Jadi kalau dia pindah ke outer leaflet berarti dia bisa terekspos ya. Tadinya kan dia di lapisan yang dalam ya. Jadi misalnya Mbak yang namanya kan di lapisan kedua ya. Kan kalau ada paparan di sini dia nggak terekspos ya karena dia di dalam. Tapi kalau dia flip flop pindah ke depan, maka nanti kalau ada exposure di luar sel dia terekspos ya. Nah eksposnya ini nanti kita gunakan cat ya, namanya annexing V ya. Nah annexing V itu akan mengecat spesifik terhadap Mbak yang berkerudung hitam itu ya, yang seharusnya ada di inner leaflet. Dia sebetulnya nggak akan terekspos oleh dye-nya itu, nggak akan terekspos oleh annexing V kalau dia tetap di dalam. Nah, tapi apoptosis nanti akan memicu fosfatidilserin tadi untuk flip flop ke depan, ke outer leaflet ya. Sehingga nanti pas kita cek dengan annexing V dia kena catnya tadi ya. Berarti kalau kita bisa mendeteksi adanya fosfatidilserin atau istilahnya annexing V positif ya, berarti sel tadi itu sudah mengalami apoptosis karena ada flip flop dari fosfatidilserin. Nah itu konsepnya seperti itu ya, yang bisa kita gunakan untuk deteksi ya. Kemudian ada loss of electrical potential pada inner membran mitokondria, kemudian relokasi sitokrom C ya dari intermembran space di mitokondria ke sitosol. Jadi kita bisa mendeteksi sitokrom C di sitosol. Harusnya kan dia tersimpan di mitokondria ya. Kalau ada apoptosis baru dia dirilis ke sitoplasma. Jadi kalau kita bisa mendeteksi sejumlah sitokrom C yang meningkat di sitoplasma berarti ada apoptosis ya. Kemudian juga bisa mendeteksi dari adanya aktivasi caspase. Tadi sudah kita lihat ya di kisi-kisi. Jadi caspase itu harusnya dia inaktif ya. Tapi nanti kalau ada apoptosis akan memicu terjadinya pemotongan atau cleavage caspase, sehingga caspase itu akan jadi caspase yang aktif ya. Nah deteksinya ya bisa tadi misalnya DNA-nya terpotong-potong ya menjadi fragmen-fragmen. Nanti kalau dideteksi dengan gel agarose kelihatan fragmented seperti ini ya, potong-potong seperti ini. Kemudian tadi yang annexing V tadi ya, fosfatidilserin ya, ini PTD-serin fosfatidilserin, harusnya dia di inner ya, di flat ya, dia akan flip flop ke luar ya. Nah sehingga ini bisa dicat oleh annexing V ya. Tapi ini membran selnya masih utuh ya. Nah kalau pada sel yang nekrosis juga terjadi membran selnya leakage ya, atau bocor ya, rusak. Sehingga ini ada cat satu lagi PI ya, propidium iodide, sama seperti yang sickle cell kemarin. Jadi ini dia bisa langsung masuk mengecat DNA yang di dalam sini ya. Nah biasanya pada late apoptotic itu keadaannya seperti ini juga ya, kurang lebih. Jadi ada flip flop, kemudian ada PI yang bisa menembus ke DNA sel. Oke, kemudian satu lagi bisa kita cek ya, dicek dengan imunofluorescent yang dikonjugasikan dengan antibodi ya. Misalnya dengan Cleave caspase 3. Coba ini kalau mendeteksi Cleave caspase 3 itu artinya apoptosisnya sudah aktif atau belum? Sudah aktif atau belum? Jangan sudah tapi belum. Apa ini? Kalau Cleave caspase 3 berarti caspase 3-nya sudah terpotong ya, sudah tercleavage. Berarti dia sudah jadi caspase yang aktif ya. Kalau caspase-nya aktif berarti apoptosis itu sudah
mendeteksi cliff caspase 3 itu artinya kita ingin tahu apakah apoptosisnya itu berjalan atau tidak ya. Nah kemudian ada juga mekanisme yang non letal ya, tapi juga berkontribusi pada kematian sel ya, misalnya cellular senescence. Kemarin kita sudah mention sedikit ya tentang senescence ya, bedanya dengan quiescence ya. Jadi kalau cellular senescence dia selnya sudah tua ya, selnya permanently kehilangan kapasitasnya untuk berproliferasi ya. Tapi dia kalau dideteksi dengan sistem deteksi untuk membedakan sel yang viable atau hidup dengan yang mati, dia terdeteksi sebagai sel yang hidup ya, yang viable dan masih menyelenggarakan proses metabolisme sel ya, tapi hanya saja dia tidak bisa proliferasi ya, kayak manusia yang sudah tua ya toh, tidak bereproduksi ya tapi hidup ya. Nah sama di dalam level sel juga ada stage seperti itu, yaitu senescence ya. Kemudian ada mitotic catastrophe ya. Mitotic catastrophe itu dia punya karakteristik seluler yang beda ya. Jadi di situ terdapat multinuklear ya. Inti selnya tuh banyak. Kenapa? Karena dia gagal mitosis ya. Jadi dia sudah terbentuk nuklearnya udah double gitu ya. Jadi multinucleation ya, jadi banyak nuklear ya. Dan micronucleation, jadi inti selnya kecil-kecil seperti itu, tapi dia gagal untuk mitosis, sehingga nanti terjadi mitotic catastrophe ya. Nah ini kalau dideteksi dengan siklus sel itu dia lebih dari 4N ya. Jadi kalau yang apoptosis kecil-kecil kurang dari 2N, jadi seperti sub di 0 ya kemarin. Kalau yang mitotic catastrophe itu lebih dari M ya. Jadi ada populasi sel yang konten DNA-nya itu lebih dari 4N. Nanti kalau mitotic catastrophe seperti itu dilihat ya. Nah, kemudian tentang mekanisme apoptosis ya. Di sini ada dua jalur utama, yaitu extrinsic pathway dan intrinsic pathway. Oke, sekarang coba kalian amati sebentar, 1 menit ya. Bedanya yang terutama apa? Yang kok dinamai itu extrinsic, yang ini intrinsic. Itu apa? Coba. 1 menit kayaknya kelamaan ya, 30 detik. Terus volunteer siapa? Dari maknanya dulu. Ya, monggo. Ini kayaknya nggak sepi ya? Apa udah ada yang mau gitu? Nggak? Atau memang ini penting? Belum ya? Sudah responsi kalian? Ada yang sudah ada. Enak ya, berarti nanti tinggal makan daging besok ya. Sudah responsi soalnya. Sudah merdeka dari praktikum. Oke, silakan volunteer. Mas atau mbak? Mas aja ya. Silakan mas. Ada yang mau volunteer? Oh ya, gimana mas? Oh maaf mbak, ini coba. Nanti bisa dilengkapi ya mbak ya. Oke, dari mitokondrianya.
gimana? Nah, untuk pintunya sepengetahuan saya itu kapal itu mengeluarkan sitokrom C yang akan membentuk itu ya. mengikat dengan arus kosong. Ya, ya. Oke. Baik. Terima kasih, Mas. Mbak yang di belakang mau melengkapi, Mbak? Silakan, nggak apa-apa. Masih bisa dilengkapi. Gimana? Sudah cukup? Belum. Masa sama persis? Masih bisa dilengkapi loh. Belum terlalu kena ya. Beda ekstrinsik dengan ekstrinsiknya. Coba. Gimana? Hah? Boleh. Terus kalau yang intrinsik dipicu oleh baik, ya betul ya. Saling melengkapi ya antara kedua teman kalian tadi ya. Jawabannya sudah betul semua ya. Jadi ketika kita merujuk ekstrinsik itu artinya stimulusnya ya yang memicu apoptosis itu dari luar ya, dari luar sel ya. Ada ligan ya, dendrigan ya, yang kemudian memicu ya atau berikatan dengan dendrit reseptor. Jadi ada interaksi dulu ya antara ligan dengan dendrit reseptornya ya di sini ya. Yang misalnya chemotherapeutic drug ya, ada obat, toksin gitu ya, yang memicu atau berikatan ya dengan reseptor ini ya. Kemudian nanti memicu serangkaian ini, saya rasa cukup mudah diikuti ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini masih procaspase, itu artinya dia belum aktif ya caspase-nya. Kemudian nanti di cleavage ya, baru dia jadi caspase yang aktif dan seterusnya. Ini caspase tadi kita nanti akan lihat dia dibagi yang regulator dengan yang eksekutor ya. Sedangkan yang intrinsik tadi stimulusnya atau pemicunya dari dalam sel itu sendiri ya. Misalnya ada kerusakan DNA, stres oksidatif, hipoksia ya. Nah, ini kemudian
kemudian dia akan memicu ya BH3 only protein. Ini termasuk protein BCL2, tapi dia hanya punya BH3 only domain ya, hanya punya BH3 domain ya. Ini namanya BH3 only protein. Ya, dia pro-apoptosis ya. Dia akan mengaktifasi BAX dan BAK ya. Yang tadi ya memicu keluarnya sitokrom C ya dengan memicu kebocoran mitokondria ya. Kemudian merilis sitokrom C dari mitokondria ke sitosol, membentuk kompleks dengan APA1 ya, membentuk apoptosom, kemudian akan mengaktifasi caspase 9 ya, kemudian mengaktifasi caspase 3 dan 7 ya. Nah, di sini ada jalur lain ya untuk menghambat aktivasi caspase. Jadi dia termasuk yang anti apoptosis ya. Kemudian ini yang anti apoptosis juga itu sebetulnya juga punya BH3 domain ya, tapi dia ada domain-domain yang lain ya. Ya ini dia anti apoptosis ya. Jadi ini Anda lihat menghambat ya. Kalau simbolnya seperti ini menghambat ya. Dia juga menghambat aktivasi dari BAX dan BAK ya. Nah, oke. Untuk ini mohon maaf saya skip ya karena takut nggak cukup. Nanti coba kita lihat lagi waktunya. Nanti Anda bisa ikuti di elok ya untuk linknya. Jadi di sini kita lihat ada 4 yang utama yang berperan dalam apoptosis. Ada dead receptor family, jadi tadi yang ekstrinsik ya. Kemudian ada apoptotic adaptor protein ya. Jadi nanti kalau reseptornya sudah aktif dia akan merekrut adaptor protein. Kemudian ada caspase dan BCL2 family ya. Dead receptor family ya. Ini macam-macam di tabel Anda bisa lihat bersama dengan ligannya ya. Misalnya TNFR1 ya. Ini ligannya TNF alpha ya. Kemudian FAS ya, FAS ligan. Kemudian ada CD95 ya. Ligannya CD95L ya. Nah, dia ya dead receptor ini ya merupakan anggota dari TNF reseptor superfamily ya. Kemudian dia punya extracellular domain ya. Masih ingat ya, jadi ini yang bagian dari protein atau reseptor tadi yang ada di luar sel, fungsinya untuk berikatan dengan ligan ya. Kemudian ada cytoplasmic domain, berarti di dalam sitoplasma yang kita sebut dengan dead domain. Jadi dead domainnya itu ada di dalam sitoplasma ya. Oke. Nah, seperti ini ya komposisinya ya dari dead receptors family macam-macam tadi ya. Nah, yang jelas dia punya domain-domain tersebut ya. Kemudian adaptor protein sama fungsinya dengan adaptor gadget kalian ya. Intinya apa adaptor itu? Menyelaraskan ya, menyambungkan, menghubungkan dan menyelaraskan ya. Jadi di sini ada FADD dan TRADD ya. Jadi ini tergantung ya dead reseptornya yang mana, nanti dia punya adaptor sendiri ya. Nah, nanti ya adaptor tadi akan menyambungkan atau ya menghubungkan gitu ya, terbentuknya DIS ya, Node-based Inducing Signaling Complex. Kemudian caspase, tadi kita sudah singgung cukup banyak. Jadi dia merupakan enzim ya, yaitu enzim protease ya. Jadi dia nanti mendegradasi ya fungsinya. Tapi kenapa namanya caspase ya? Panjangan dari sistemil aspartat spesifik protease. Jadi dia nanti site-nya ya adalah pada sistein aspartat ya. Dia intrasel di dalam
dalam sel ya, dia menginisiasi dan mengeksekusi apoptosis ya. Kemudian single chain of inactive proenzyme. Kemudian dia punya N-terminal domain ya, ada small subunit dan large subunit seperti ribosom ya. Kemudian pada saat ada stimulasi apoptosis akan memicu aktivasi dari caspase ya, yang kemudian mengaktifasi enzim tadi menjadi aktif ya. Jadi seperti ini ya. Mulanya procaspase yang inaktif ya, kemudian nanti akan di cleavage ya, dipotong menjadi aktif caspase ya. Di sini ada pengelompokan pada caspase ya, ada efektor caspase, ada inisiator caspase ya. Yang efektor tadi kalau dalam signalingnya tadi yang bawah ya, yaitu 3, 6, 7 ya. Yang inisiator ada 8, 10, 2, 9 ya. Bedanya nanti Anda bisa lihat di sini ya, bedanya antara yang inisiator dengan yang efektor ya. Kemudian yang terakhir, saya kira BCR. Oke, Anda lihat di sini ya, sebetulnya ada 10 caspase ya. Tapi yang related dengan apoptosis ya, 2 ini ya, inisiator dan efektor ya. Kemudian ada caspase yang lain ya, yaitu inflammatory caspase ya, 145. Kemudian ada caspase yang lain ya. Oke. Kemudian yang paling penting untuk apoptosis adalah caspase 3. Tapi ini kita lihat ya bedanya di sini. Kalau yang efektor ya 3, 6, 7 itu tidak memiliki domain ini ya, CARD dan DED domain ya. Nah, domain-domain tadi sangat berpengaruh ya dalam fungsi dari protein ya. Jadi misalnya ini BCR2 family ya. Tadi kita sudah lihat caspase family. Ini BCR2 family itu dia terdiri dari ada, kalau yang anti apoptosis ya, dia memiliki 4 ya, komplit ya, BH1, 2, 3, 4 ya. Fungsinya anti apoptosis. Nah, kalau yang BAX dan BAK itu, ini kok penggambarannya ada BH4 ya. Kalau saya nanti ada penggambaran yang lain, itu BAX dan BAK itu hanya punya BH1, 2, dan 3 ya. BH1, 2, 3 ya. Sedangkan yang BIN ya, kemudian BIN atau BAD dan NOXA itu BH3 only protein ya. Jadi dia hanya punya domain BH3. Dan bersama dengan BAX dan BAK tadi dia pro-apoptotik ya. Jadi yang menentukan jadi anti apoptosis itu kalau punya BH4 ya. Jadi BH3 only saja dia masih pro apoptosis ya. Sebetulnya lebih banyak yang pro apoptosis ya, untuk menjaga keseimbangan itu tadi. Mode dari apoptosis ya, kalau yang pertama ya ada 3, yang tadi 2 sudah kita bahas. Extrinsic pathway atau paracrine ya, jadi dia dipicu oleh tetangganya ya, atau ya environmentnya ya, di luar dari sel, dipicu oleh itu ya, kemudian mengaktifasi dan reseptor dan seterusnya ya. Kemudian kalau intrinsic pathway itu autocrine, jadi dari dalam sel itu sendiri dia proses yang bergantung pada mitokondria, karena tadi bergantung pada pelepasan mitokrom C ya dari dalam mitokondria ya. Seperti ini ya, membentuk apoptosom dan seterusnya. Kemudian yang ketiga melibatkan sel imun, yaitu sitotoxic cell yang melepaskan enzim ya, yang kemudian akan memicu
serangkaian proses apoptosis. Ya. Untuk melihat lebih detailnya, nanti Anda bisa baca di sini ya, yang memicu atau yang bisa menstimulasi extrinsic pathway apoptosis apa saja ya dari luar ya. Jadi misalnya radiasi ya, kemudian toksin dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini ada serangkaian tadi ya, terbentuknya DISC ya, dan seterusnya mengaktifasi caspase. Ya. Kemudian yang intrinsic pathway ya, intinya autocrine ya, jadi dari dalam diri sendiri, kemudian memicu ya rilis dari sitokrom C membentuk apoptosom tadi ya. Kemudian nanti juga ada inhibitornya ya, yang untuk pro survival ya. Kalau apoptosis kan nanti selnya mati, nanti ada juga ya regulator yang untuk menyeimbangkan, yaitu yang pro survival ya. Di sini Anda lihat rangkaian aktivasi dari caspase-nya ya. Ada caspase eksekutornya 367 itu tadi. Kemudian di sini setelah sampai di eksekutor itu yang terjadi apa? Tadi ada juga di kisi-kisi ya, akan menghancurkan sitoskeleton ya. Jadi ada aktin ya, ada lamin ya. Ini merupakan substrat dari caspase ya. Nah, kemudian nanti akhirnya sel akan rusak ya. Oke, ini pembentukan apoptosom ya, tadi dari APA1 dengan sitokrom C ya, membentuk konfigurasi seperti ini ya, cantik ya ini konfigurasinya. Dan ini ATP dependent. Tadi makanya apoptosis itu proses yang aktif ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau yang Bax dan BAC itu dia tidak ada BH4 ini ya. Kalau ini ada alpha 1 tapi tidak ada domain BH4-nya. Yang Bax family. Ya, jadi ini yang proapoptosis ya. Ini semua satu keluarga besar ya. Tapi yang BCL 2 family itu lengkap ya, BH1, 2, 3, 4. Kemudian yang proapoptosis ada Bax family, Bax family dan BH3 only family ya. Bax family itu ada 1, 2, 3 ya, BH1, 2, 3 ada 4 ya. Sedangkan yang BH3 only ya, hanya BH3 domain ya. Anggotanya banyak ya, dan mereka semua ini yang pro-apoptosis ya. Jadi kalau BCL ya, BCL ini bukan penyanyi itu ya, dia pro-survival ya. Untuk mengingat mungkin bisa jadi jembatan juga ya. Oke, ini yang stimulasi ya, termasuk inhibitor ya. Nah, kemudian untuk mengukur ya, mengukur seberapa kematian sel yang terjadi. Tadi kita sudah bahas sedikit ya, dan pakai flowitometri, pakai DNA yang terfragmentasi. Nah, ini ada metode-metode yang lain ya, misalnya dari perubahan morfologi selnya ya. Jadi jadi kita ada 6 ya, melihat dari perubahan morfologi sel, kemudian DNA yang terfragmentasi, kemudian kita bisa mendeteksi dari caspase yang teraktivasi ataupun substrat dari caspase ya. Kemudian juga ada perubahan komponen membran ya, fosfatidilserin. Kemudian juga ada mitochondrial assays ya. Untuk melihat perubahan morfologi kita bisa gunakan transmission electron microscope ya. Jadi ini mikroskop yang sangat sangat detil ya, bisa melihat ke dalam sel ya. Maka dia bisa melihat
hal-hal ini ya bisa melihat nuclear fragmentation, disorganized cytoplasmic organelle dan lain-lain ya. Jadi bisa melihat dengan jelas ya perubahan morfologi sel dan organelnya. Ya. Nah ini belum banyak ya tem mikroskop di Indonesia ya. Ada di BRIN itu ada tem mikroskop ya. Jadi bisa detail melihat organel sel juga ya. Kita juga bisa ya mengecat sel ya untuk membedakan sel yang hidup dengan sel yang mati ya berdasarkan impact tidaknya membran sel ya. Bisa dilihat dengan double staining ya, yaitu yang hijau biasanya untuk mengecat sel yang masih hidup ya, kemudian yang apoptotik dengan yang merah ya, yang warna merah. Ini Anda bisa contohnya kita juga aplikasikan ya dalam penelitian kita karena ini sederhana ya, dicat terus diamati pakai mikroskop imunofluorescence ya. Jadi double staining kita sebutnya ya. Jadi nanti sel yang apoptosis tuh jadi merah-merah seperti ini ya. Kalau masih ada sel yang hidup dia akan terwarnai hijau ya. Kemudian fragmentasi DNA ya. Di sini pada apoptotic cell ya akan terjadi cleave ya, pemotongan oleh DNA sel ya, sehingga dia terfragmentasi. Tadi ya bisa dengan agarose gel ya, atau kemudian di situ bisa kita label ya, ujung dari DNA-nya bisa kita label ya dengan suatu fluorescence gitu ya, namanya di bagian UTP-nya ya kan ada nukleotidanya yang bisa kita label, kemudian nanti bisa dideteksi ya dengan flow cytometry ya, untuk melihat berapa banyak sel yang terlabel. Berarti kalau terlabel dia terfragmentasi, terpotong ya, karena dia hanya melabel DNA yang terfragmentasi. Nah, jangan lupa kalau kita melakukan eksperimen itu mesti ada kontrol positifnya ya. Di sini misalnya menggunakan senyawa staurosporin yang memang sudah diketahui ya menginduksi apoptosis ya, sel apoptosis ya. Ini Anda kalau telusur ini publikasi ini dari Bu Rais ya. Ini kan Sugianto, ini bukan bapak-bapak loh, ini nama belakangnya Bu Rais ya. Jadi kan biasanya kita kalau publikasi kan yang diambil nama belakangnya ya, publikasi. Nah, nanti bisa melihat publikasi dari Bu Rais ya. Kemudian juga bisa mendeteksi dari caspase-nya, clip substrat, regulator dan inhibitornya ya. Misalnya ini kita lihat full length caspase dengan cleavage ya. Berarti yang cleavage ini yang aktif ya. Kemudian bisa melihat tadi dari BCL2 family ada BAF, UMA ya. Kemudian ini PARP ini adalah salah satu dari substrat caspase ya, PARP. PARP ini kalau nanti dipotong oleh caspase juga, maka kita bisa deteksi ya PARP cleavage-nya ya. Jadi PARP cleavage itu merupakan salah satu karakteristik dari apoptosis. Nah, kemudian tadi ya terkait dengan fosfatidilserin tadi bisa kita cat ya dengan annexin V, kemudian kita deteksi dengan flow cytometry ya. Seperti ini nanti ada 4 kuadran ya. Ini penggabungan ya annexin V dengan PI ya. Jadi annexin V nanti mengecat fosfatidilserin yang flip-flop, PI mengecat DNA ya. Artinya kalau
bisa dicat dengan PI, berarti membran sel itu sudah rusak ya. Jadi kalau selnya masih sehat ya, ini contohnya yang untreated, itu dia populasi sel akan banyak di sini ya, karena dia selnya hidup. Di sini itu sedikit yang tercat dengan annexin V maupun PI ya. Sedangkan semakin bergeser ke sini ya, ini artinya semakin banyak yang semakin ke kanan ya. Semakin ke sini ini early apoptosis ya. Early apoptosis itu artinya dia banyak tercat dengan annexin V. Jadi yang sumbu X ini tercat dengan annexin V. Kemudian yang sumbu Y ini yang tercat oleh PI ya. Jadi kalau masih di bawah ya, sedikit tercat annexin V, sedikit tercat PI, ini selnya masih hidup ya. Kalau kemudian ke sini semakin ke kanan, kuadran yang ini kanan bawah, itu berarti dia anti apoptosis karena dia tercat annexin V tapi tidak tercat oleh PI ya. Nanti dia di kuadran berikutnya di sini kanan atas itu dia banyak tercat annexin V dan banyak tercat apa? Kanan atas tercat oleh PI ya. Artinya dia late apoptosis ya. Jadi kalau apoptosisnya berjalan terus ya, lama-lama membran selnya juga rusak ya. Kemudian yang kiri atas itu artinya berarti apa? Tercat annexin V-nya sedikit apa banyak? Kiri atas ini yang annexin V sedikit ya, karena kan annexin V yang sumbu X ini ya. Tercat PI-nya sedikit atau banyak? Sedikit. Yang PI banyak ya, karena kan ini sumbu Y yang PI ya. Semakin ke atas kan semakin banyak. Kalau sumbu E kan semakin ke kanan semakin banyak ya kan. Berarti kalau kiri atas itu banyak tercat PI, sedikit tercat annexin V ya. Itu artinya selnya nekrosis ya, karena tidak ada flip flop fosfatidilserin ya. Tapi DNA-nya bisa terakses oleh PI, berarti membran sel rusak. Nah itu adalah ciri sel yang nekrosis ya. Oke. Nah nanti dari sini akan bisa dikuantifikasi ya, berapa persen sel yang di kuadran 1 ya. Jadi di situ live cell, EA itu early apoptosis ya. Yang atas tuh late apoptosis. Kemudian yang kiri atas N itu necrosis ya. Jadi itu kita lihat kombinasi dari catnya ya. Kalau ini mungkin gambarnya agak kabur ya. Jadi itu tadi ada 4 kuadran ya. Nah ini yang sumbu X, ini semuanya jumlah sel ya. Ini nah, yang di sini tuh annexin ya, annexin V, yang di sini PI ya. Tadi yang penting Anda tahu annexin V ini mengecat apa? Mendeteksi apa? Fosfatidilserin yang flip flop ya. Ini adalah ciri apoptosis ya. Flip flop ya. Flip flop artinya pindah ke outer reflex. Kalau PI ini mengecat apa? Ya, DNA. Dia bisa berinterkalasi dengan DNA. Ini red, ini green ya. Nah, gimana kok dia bisa mengecat DNA? Karena membran sel rusak ya, membran
membran sel rusak. Nah, kalau ada banyak populasi sel di sini, artinya gimana? Dia sedikit tercet annexin V atau malah nggak ada kalau semakin ke sini ya, dan sedikit tercet PI. Itu artinya apa? Kalau sedikit tercet annexin V berarti fosfatidilserin yang flip-flop itu sedikit ya, atau malah nggak ada ya, berarti tidak apoptosis ya. Kemudian sedikit tercet PI berarti membran sel itu masih utuh ya, jadi dia nggak bisa masuk mengakses DNA, berarti selnya itu masih sehat, masih hidup ya. Jadi itu live cell ya, biru ya, live cell. Nanti kalau di kuadran yang sini, kuadran 2 sini selnya, berarti gimana? Dia semakin banyak tercet annexin V ya. Kan semakin ke sini ya, semakin ke kanan. Tapi dia sedikit tercet PI ya. Berarti membran selnya itu masih utuh, tapi ada flip-flop fosfatidilserin ya. Berarti ini dia apoptosis ya. Kita menyebutnya early apoptosis ya. Apoptosis awal. Kalau apoptosis awal itu membran sel masih utuh ya. Nah, nanti kalau meningkat ke sini ya, kita sebut late apoptosis ya. Apoptosisnya sudah akhir ya. Kenapa? Karena dia banyak tercet annexin V ya, berarti ada flip-flop fosfatidilserin dan tercet PI juga ya. Karena kan di atas nih, di kuadran yang atas, berarti semakin banyak sel yang dicet oleh PI. Artinya membran selnya sudah tidak utuh ya. Jadi rusak ya, PI-nya bisa masuk. Ini namanya late apoptosis ya, kuadran 3. Kemudian yang di sini ya, kuadran 4 itu artinya dia tidak ada flip-flop fosfatidilserin ya, karena dia kan di sisi kiri ya. Berarti dia tidak tercet annexin V, nggak ada fosfatidilserin yang flip-flop ya. Tapi dia bisa dicet oleh PI karena dia di atas ya, kuadran atas. Berarti ini apa? Membran selnya rusak ya, tapi nggak ada flip-flop ya. Nah, itu adalah karakteristik dari sel yang nekrosis ya. Jadi kita pakai pengecatan annexin V dan PI ini nanti kita bisa membedakan ya, mengkuantifikasi sel yang apoptosis dan juga yang nekrosis ya. Oke. Nah, ini sedikit review juga ya. Coba, ini apa jawabnya? Yang mana? Yang tidak. Which of the following would you not expect to trigger apoptosis? Apakah kerusakan DNA sel itu memicu apoptosis? Ya. Kemudian long term oxygen deprivation, hipoksia, memicu ya. Terus pada saat organisme itu berkembang ya, ada sel-sel yang mesti dihilangkan gitu ya. Memicu apoptosis ya itu. Memicu ya, sebagai fungsi fisiologi tadi ya. Berarti jawabnya none of the above ya. Kemudian yang kedua ya, yang mana ya, which of the following might occur if a mutation made apoptosis impossible ya. Nervous system might not develop properly. Gimana? Ya, ya. Kemudian cancer might become much more likely. Jadi kalau apoptosisnya nggak terjadi, ini terjadi nggak gitu ya. Cancer ya, cancer bisa
apoptosis Ya. tadi contohnya kata sih ya, tapi ya ini insen juga perlu ya. Jadi bisa semua. Kemudian ini ya, apa perbedaan? Nah, tadi ya extrinsic dan intrinsic pathway dari apoptosis ya. Extrinsic trigger by signal from outside the cell. Kalau intrinsic trigger by event inside the cell. Benar nggak? Betul ya. Kemudian extrinsic punya step-step yang lebih banyak karena harus relay dari luar sel ke dalam sel ya. Betul nggak? Coba tadi dilihat gambarnya. Enggak, Mak. kompleks. Intrinsik. Intrinsik ya, lebih kompleks ya, macam-macam ya, berarti enggak ya. Kemudian extrinsic pathway activates Enggak. sedangkan intrinsic pathway tidak. Betul nggak nih? Tidak. Terbalik ya, terbalik. Berarti hanya A saja ya yang sesuai. Oke, sekarang balik ke sini ya. Sudah bisa menjawab? Ya. Setelah kuliah ini jadi harusnya tadi pretest dan post-test ya, Pak. Nah, sudah bisa menjawab ya sekarang? Oke, ini ya. Oh, ini udah ada jawabannya yang kedua. Extrinsic ya, berarti yang nomor 10 tuh intrinsik ya. Bonus ya. Oke, ini ada kok di itu ya. Oke, yang ini apa? Misalnya tadi yang pro survival atau yang anti apoptosis. Tadi apa? Yang penyanyi itu BCL. ya namanya family-nya BCL semua ya. Bang itu juga BCL family ya. Ini yang BCL 2 ya. Kemudian tadi ya dengan elektroforesis tadi mengamati yang apa ya. Kemudian tadi yang flip-flop apa ya. Tahu ya. Oke. Sudah selesai. Ada pertanyaan mungkin? Sudah siap besok barbekyuan ya. Biasanya kalau yang ngekos juga dapat ya biasanya dari tempat.